Halo Sobat Maci, welcome back to Matemat Cinta, belajar matematika bersama Kak Nai. Kali ini kita mau bahas latihan asesmen standarisasi pendidikan daerah untuk literasi menghitung Kabupaten Sleman ya. Kita mulai dari nomor 1, perhatikan daftar harga berikut. Berdasarkan daftar menu pada gambar tersebut, perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan yang benar adalah yang mana? Kita cek untuk yang pertama, harga semangkok bakso dan mie ayam itu Rp20.000. Baksonya Rp12.000, mie ayamnya Rp8.000. Kalau ditambahin kan Rp20.000. Berarti ini udah benar. Terus yang kedua, harga semangkok soto. Oh ya, jangan lupa coret ya. Karena nomor 1 itu betul, jadi yang gak ada satunya kita coret. Berarti kan jawabannya keliru tuh. Yang kedua, gak usah kita cek karena di sini kan sama-sama ada 1 ada 2. Nah, yang harus kita cek itu 3 dan 4. 3, selisih harga semangkok bakso dan mie ayam Rp3.000. Selisih harga semangkok bakso yaitu Rp12.000 dan mie ayam Rp8.000. Kalau dikurangi harusnya Rp4.000 ya. Ini keliru, harusnya 4.000. Jadi jawabannya itu yang gak ada 3-nya. Yang gak ada 3-nya berarti yang B. Kita pilih B. Udah selesai nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini soal penerapan tentang bilangan bulat ya. Ini kalau misalnya bilangan bulat positif negatif itu kita buat soal cerita yang kurang lebihnya bisa kayak gini nih. Sebuah gedung berlantai 13, ada 13 lantai. 2 lantai di antaranya berada di bawah tanah, yaitu parkir 1 dan parkir 2. Adi bekerja di kantor yang terletak 4 lantai di bawah lantai teratas. Lantai teratasnya 11, berarti 4 lantai di bawahnya lantai berapa? Lantai berapa yuk? 11 kurangi 4, 7. Berarti ini kantornya Adi. Sedangkan kantin berada 5 lantai di atas lantai parkir 2. Oke, 5 di atasnya. Berarti tinggal ngitung aja gini. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di lantai 4. Ini kantin. Lalu tempat ibadah 3 lantai di bawahnya. Tempat ibadahnya itu 3 lantai di bawah kantin 1, 2, 3. Berarti lantai pertama ya. Ini tempat ibadah. Pertanyaannya, apakah benar kantor Adi berada di lantai 7? Yes, betul. Tadi udah langsung dihitung ya. Lalu nomor 2, kantin berada di lantai 2. Keliru ya, harusnya kantinnya itu lantai 4. Jadi yang ada satunya benar, yang ada 2-nya keliru. Tuh, jawabannya adalah opsi yang B. Lanjut ke nomor 3, berdasarkan tabel tersebut makanan yang mengalami perubahan suhu terkecil. Oke, perubahan suhu itu sama dengan selisihnya, sama dengan perubahan suhu itu sama dengan selisihnya. Jadi untuk mencari selisih itu cara hitungnya yang besar kurangin yang kecil, kan gitu ya. Yang besar itu kita lihat yang sosis dulu. Sebelum masuk lemari pendingin kan 16 derajat Celcius. Lalu setelah masuk lemari pendingin negatif 18 derajat Celcius. Berarti perubahan suhu atau selisihnya kan yang besar kurangin yang kecil. 16 derajat Celcius dan negatif 18 derajat Celcius itu lebih besar 16 derajat Celcius. Jadi cara menghitungnya seperti ini, jangan sampai keliru ya. 16 dikurangi karena selisih, dan ini negatifnya ngikut. Negatif 18 gini. Jadi kalau misalnya beberapa dari kalian kan biasanya ngitungnya langsung 16 kurangi 18 gitu kan, yaitu 2. Nah jawabannya itu keliru, yang bener gini. Karena yang satu bilangan bulat positif, yang satu bilangan bulat negatif. Nah jangan lupa kalau ada pengurangan ketemu negatif gini, ini kita tambah. Jadi 16 ditambah 18 itu 34. Sama dengan yang nugget, bakso, dan tempura. Caranya sama semua. Jadi 17 dikurangi negatif
15, ini jadi tambah juga, jadinya 32. Lalu ini 15 dikurangi negatif 20 sama dengan 35. Lalu 11 dikurangi negatif 16, hasilnya adalah 27. Nah, berarti yang perubahan suhu terkecil yang ditanyakan yang terkecil, yang paling sedikit perubahannya. Berarti jawabannya adalah yang tempura, karena tempura paling sedikit nih, 27 derajat Celcius. Tada, jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Bak mandi di rumah Siti berbentuk kubus. Setengah dari volume bak tersebut adalah 108 liter. Tutles. Panjang sisi bagian dalam bak tersebut adalah berapa? Kalau setengah dari volume, maaf digangguin kucing nih. Setengah dari volume bak tersebut kan segini. Ini setengahnya. Nah, kita cari fullnya dulu. Berarti kalau setengahnya 108, untuk mencari volume ketika full itu berarti kita kaliin 2. 108 kali 2, hasilnya itu 216 liter. Berarti panjang sisi bagian dalam atau rusuknya tinggal akar pangkat 3 dari 216 sih, gampang banget nih, sama dengan 6 desimeter. Selesai, jawabannya adalah yang D. Langsung ke nomor 5 ya. Andi, Budi, dan Farel berlatih renang di tempat yang sama. Andi berlatih setiap 3 hari sekali, Budi setiap 4 hari sekali, dan Farel setiap 5 hari sekali. Mereka berlatih berenang bersama-sama pertama kalinya pada tanggal 22 Januari 2023. Mereka berlatih renang bersama untuk kedua kalinya pada tanggal berapa? Ini kita cari KPK-nya. KPK dari 3, 4, dan 5. KPK-nya berapa? 3, 4, 5. Pakai pohon faktor boleh, pakai tabel boleh, mau langsung diawang juga boleh. Ini KPK-nya adalah 60. Kita tulis ya, 60. Jadi pertemuan kedua mereka atau mereka berlatih berenang bersama-sama kedua kalinya itu 60 hari setelah tanggal 22 Januari 2023. Tanggal berapakah itu? Ini kita tambah dulu sama 22 ya, kan setelahnya. Nah, 82 Januari, nggak ada tuh tanggal 82 Januari. Jadi kita kurangin, Januari ada 31 hari. Jadi kalau kita kurangin itu 51, ini masuk Februari ya. Tapi Februari itu cuma ada 28 hari, kita kurangin. Bukan kabisat kan? Oke, bukan. 51 kurangi 28 sama dengan 23. Februari udah habis, berarti setelah Februari Maret. Dah, berarti jawabannya adalah yang D, 23 Maret 2023. Selesai nomor 5. Nomor 6, perhatikan ilustrasi berikut. Pak Ali mempunyai 54 buah mangga, 72 buah apel, dan 84 buah jeruk. Buah-buahan tersebut akan dibuat parcel sebanyak-banyaknya. Ada kata kunci sebanyak-banyaknya. Setiap parcel berisi buah dengan jenis dan jumlah yang sama. Berdasarkan ilustrasi tersebut, perhatikan pernyataan berikut ini. Ini jelas FPB. Jadi kita akan menghitung FPB-nya berapa. Kasih ilustrasi ya, M untuk mangga, A untuk apel, J untuk jeruk. Ini 54, 72, dan 84. Kita kasih garis gini. Tutlas. Oke, sekarang mau kita bagi berapa? Kalian bagi 2 dulu boleh. Bagi 2, ini 27, ini 36, ini 42. Lalu dibagi 3. Nggak harus mirip sama Kak Ne ya. Kalian boleh langsung bagi 6 juga boleh. Mau bagi 3 dulu boleh. Ini 12. Ini 14. Nah, ini udah nggak bisa dibagi dengan angka yang sama lagi. Jadi kita stop sampai di sini. Artinya banyak parcel yang dibuat itu adalah yang ini, 2 kali 3 ya, bukan 2 tambah 3, jawabannya 6.
6 parsel. Setiap parselnya ada 9 buah mangga, 12 buah apel, dan 14 buah jeruk. Yang pertama, banyak parsel yang terbuat adalah 5 buah, keliru. Harusnya 6. Selisih buah jeruk dan mangga tiap parsel 5 buah. Selisih buah jeruk dan buah mangga tiap parsel 5 buah, ini kurangin. Bener ya, 14 kurangi 9 itu kan 5. Ini bener. Yang ada satunya nih Kak Ne coret. Terus 2-nya udah bener ya. Lalu di sini sama-sama ada 5, 3 atau 4. Yang ketiga tuh banyak buah apel di tiap parsel adalah 9. Apel harusnya 12. Jadi yang ada 3-nya itu keliru. Jawabannya adalah yang D. Gitu deh caranya. Selesai. Nomor 7, kartu-kartu tersebut akan diurutkan mulai dari gambar dengan nilai pecahan yang terkecil. From the smallest one. Urutan kartu yang tepat adalah, langsung lihat sini aja ya. Ini jeruknya kan 13/5, nanasnya 2,67. Kita cek dulu 13/5 versus 2,67. Mana yang lebih kecil? 13/5 itu kita jadiin desimal. 5 biar jadi 10 kan kali 2. Kali 2. Nah ini juga kali 2. 26 per 10 sama dengan 2,6. Berarti 2,6 dan 2,67 manakah yang lebih kecil? Ini biar sama-sama ada 2 digit di belakang koma, kasih 0 ya. Yang kecil adalah 13/5. Jadi yang ini keliru, C sama D itu keliru. Harusnya jeruk dulu, terus ini sama-sama anggur. Nah ini mangga versus apel. Mangganya itu kan 2,66. Ini kalau udah desimal ya. Kan itu loh persennya. Persennya itu kan 266. Nah kalau jadiin desimal ya berarti 266 per 100. Jadi 2,66. Makanya tadi Kak langsung tulis. Terus versus apel 2/3. Nah ini kita hafalan aja. Jadi 2/3 itu sama dengan 2-nya kita tulis 2 yang bilangan bulatnya. Nah 2/3 itu kalau kita desimalkan menjadi 6666667. Jadi 667 gini. Ini 660 ya. Jadi yang lebih kecil adalah mangganya. Mangganya lebih kecil karena ini 0, ini 7. Yang di depan kan sama semua. Jadi pilih yang mangga dulu. Jawabannya adalah yang A. B-nya keliru karena ini apel dulu. Nah jadi kalian nggak perlu, ya kalau kalian mau ngitung ini satu-satu dulu nggak apa-apa sih. Cuma kalau menurut kalian lebih enak gini, bandingin langsung gitu. Selesai. Nomor 7. Nomor 8, perhatikan ilustrasi berikut. Hasil panen jagung Pak Ginanjar 24 kuintal. Sepertiga dari hasil panen dijual. Sebanyak 0,3 bagian diberikan kepada tetangga, 15% diberikan kepada saudaranya, dan selebihnya disimpan. Berdasarkan ilustrasi tersebut, perhatikan pernyataan berikut. Banyak jagung yang dijual segini, banyak jagung yang disimpan. Oke, pahamin dulu soalnya. Kan hasil panennya segini. Sepertiga itu dijual. Sebanyak 0,3 bagian diberikan ke tetangga, 15%-nya diberikan ke saudaranya, dan selebihnya disimpan. Kalau masih bingung, bikin ilustrasinya. Ilustrasi bebas, nggak usah bagus-bagus. Ada 24 kuintal. Nah, sepertiga itu bukan sepertiga kuintal ya, tapi sepertiga bagian. Jadi ini 1/3 dijual. Tulis dijual dulu 1/3. Terus 0,3 bagian diberikan ke tetangga. Lalu 15% diberikan ke saudaranya. Saudara. 15%. Selebihnya disimpan. Nah, ini disimpan. Belum tahu.
Dan sekarang kita baru menghitung berapa kuintal yang dijual, berapa kuintal yang diberikan ke tetangga, berapa kuintal yang diberikan ke saudara, dan berapa kuintal yang disimpan. Caranya gimana? Caranya gampang banget, ini kita balik ke kelas 4. Jadi ini kan baru bagian. Untuk mencari tahu berapa kuintalnya itu kita kalikan dengan totalnya, yaitu 24 kuintal. Ini kali 24. Langsung aja kalian coret tuh. 3 sama 24 sama-sama bagi 3. Ini 1, ini 8. Jadi 8 kuintal. Ini yang dijual. Lalu yang diberikan ke tetangga caranya sama, ini dikali 24. Kalau bingung ya 3/10 kali 24. Gini kan. Ini berapa hasilnya? Hasilnya adalah 7,2. Kan 3 kali 24 72. 72/10 sama dengan 7,2 kuintal. Lalu yang diberikan ke saudara kali 24. Nih sama dengan 15/100 kali 24. 15 kali 24 bagi 100, atau 100 sama 24-nya dicoret dulu bebas. Nanti ketemunya adalah 3,6 kuintal. Nah, yang disimpan tuh berapa? Nah, nanti dulu ya. Kita belum lihat opsinya ini. Banyak jagung yang dijual 4 kuintal terot, harusnya 8 kuintal. Banyak jagung yang disimpan adalah 5,2 kuintal. Bentar. Ini yang satu itu keliru, jadi jangan ada 1. Nomor 2 berarti jelas benar ya. Jadi yang disimpan kita nggak perlu ngitung nih. 5,2 kuintal. Tahu dari mana tuh? Dari opsinya. Terus 3 sama 4. 3 atau 4. Banyak jagung yang diberikan tetangga 7,2 kuintal. Yes, benar. Nanti jawabannya yang C. 4 salahnya di mana? Yang 4 tuh salahnya selisih jagung yang diberikan tetangga dan dijual. Tetangga kan segini, dijual kan segini. Selisihnya harusnya 0,8, bukan 1,2 gitu. Udah ketemu tuh yang C. Lalu yang disimpan, misalnya kita nggak tahu, di sini nggak ada kata-kata ini. Jadi kita nyari yang disimpan berapa. Caranya gampang banget. Jadi tinggal ini kalian tambahin 3 ini. Nanti ketemunya berapa? Temunya itu 18,8. 18,8 itu yang udah ada. Nah, tinggal 24 kuintal kurangi 18,8. Nanti ketemunya 5,2 kuintal gitu kalau mau nyari. Udah ya, nomor 8. Nomor 9. Rani memiliki manik-manik 3 warna perbandingan warna ungu, kuning, biru 3:4:5. Manik-manik warna ungu 30 butir lebih banyak daripada warna biru. Oke. Warna ungunya 30 butir lebih banyak dari warna biru. Ingat, kalau ada kata-kata lebih banyak, lebih sedikit, dan lain-lain. Oh, serius. Jadi kalau ada kata-kata lebih banyak, lebih dikit, lalu lebih rendah, lebih tinggi, lebih berat, lebih ringan, itu selisih. Kalau selisih kan dikurangi. Iya, betul. Jadi ini ungu banding kuning banding biru itu kan 3:4:5. Nah, itu nanti warni-warninya yang diketahui itu kan selisihnya warna ungu dan warna biru. Warna ungu segini, warna biru segini. Selisihnya berapa? Teret. 5 kurangin 3 sama dengan 2. Nah, 2 itu mewakili 30. Berarti kalau kita mau cari satunya itu berapa? Kalau mau dinalar gini deh. Kalau beli 2 itu harganya 30.000. Berarti kalau beli 1 harganya 15.000. Ini tulis 15 aja. Tadi kan perumpamaan. Terus jumlah manik ungu dan kuning apakah benar segini? Oke, kita cek ya. Atau kalau kalian mau cari masing-masing dulu juga boleh. Wait. Cari masing-masingnya gimana? Jadi kan ungunya
sama dengan 3 ya di sini. Ungu kan 3. Nah, bacanya kalau 1 tadi 15, kalau 3 berapa? Tinggal 3 dikali 15 sama dengan 45. Terus yang kuning itu kan 4. Kalau 1 itu 15, kalau 4 sama dengan 60. Terus yang biru 5. 3 itu 45, 4 60, kalau 5 75. Benar. Nah, sekarang tinggal kita cek. Yang pertama, jumlah mani ungu dan kuning. Ungunya 45, kuningnya 60. Kalau kita tambahin berapa? 105. Benar ya? Ini benar. Jadi coret nih yang enggak ada satunya. Lalu 2. Kalau kalian lihat di opsinya kan ini sama-sama 1, sama-sama ada 3. Yang beda itu 2 atau 4. Kita cek yang kedua, selisih mani kuning dan biru itu 10 butir. Kuningnya segini, birunya segini. Kita kurangin sama dengan 15. Jadi 10 salah. Yang nggak ada 2-nya. Seret. Jadi jawabannya adalah yang B. Selesai nomor 9. Nomor 10, Rita mendapatkan tugas menyalin denah tersebut. Jarak puskesmas ke sekolah pada gambar menjadi 9 cm. Skala yang digunakan Rita adalah awalnya segini, skalanya segini, lalu mau diganti jaraknya menjadi 9 cm. Caranya tinggal ukuran awal dibagi ukuran baru. Ukuran awalnya kan 6 cm dengan skala 4500. Ini kita bagi ukuran barunya yaitu 9. Markicot, mari kita coret. Seret, seret, sama-sama bagi 3, ini 2, ini 3. Terus 3 sama 45. Ini 1, ini sama-sama bagi 3, ini 15. Jangan lupa nolnya, pindahin. 2 kali 1500 sama dengan 3000. Jadi skalanya adalah 1:3000. Udah. Kalau mau pakai cara lain yang dikasih di sekolah juga boleh kok. Ini Kak Nih pakai cara cepetnya. Nomor 11, seorang pedagang memiliki stok tepung terigu seperti pada gambar sebanyak 75 kg dari seluruh tepung terigu dikemas dalam kemasan 500 gram. Sisa tepung dikemas dalam kemasan 250 gram. Banyak seluruh kemasan yang akan dibuat pedagang tersebut adalah berapa? Semuanya itu kan berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kebanyakan. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 karung. Setiap karungnya 25 kg. Ini kalian kaliin kan hasilnya 125 kg. Dari 125 kg itu sebanyak 75 kg itu dikemas dalam kemasan 700 gram. Berarti ini dikurangin. Hasilnya adalah 50 kg. Nah, sisanya atau 50 kg ini dikemas dalam kemasan 250 gram. Banyak seluruh kemasan yang dibuat pedagang tersebut adalah berapa? Alright. Ini kan 50. Mau dikemas dalam kemasan 250 gram. Ini kilogram. Kita jadiin ke gram dulu bisa. Atau ini yang mau dijadiin ke kilogram juga bisa. Kalau kita mau jadiin ke gram, 50 kg jadi 50.000 gram. Gini, kita bagi sama 250 sama dengan hasilnya itu 200 kemasan. Ini yang kemasan 250 gram. Sedangkan yang ditanyakan adalah banyak seluruh kemasan. Jadi kemasan 250 gram dan kemasan 500 gram. Yang kemasan 500 gram tadi dipakainya 75 kg. 75 kg dijadikan gram adalah 75.000 lalu dibagi 500 gram. Nah, ini langsung aja 75.000 bagi 500, hasilnya 150 kemasan. Ini kalian tambahin 200 dan 150 sama dengan 350
kemasan atau 350 buah. Selesai. Nomor 12, perhatikan ilustrasi berikut. Luas lahan pertanian Pak Ridwan adalah 0,24 ha atau hektar. Dari lahan tersebut 600 meter persegi ditanami jagung, cabai 800 meter persegi, dan selebihnya ditanami singkong dan kedelai dengan luas yang sama. Berdasarkan ilustrasi tersebut, maka luas lahan semuanya kan 0,24 ha. Nah, kalau kalian lupa sama konversinya, itu gini. Di sini hektometer persegi, di sini dekameter persegi, di sini meter persegi. Nah, hektometer persegi itu sama dengan hektar, dekameter persegi sama dengan are, dan meter persegi sama dengan CA. Jadi kalau dari hektometer mau kita jadiin hektar maksudnya, yaitu hektometer persegi, mau kita jadiin meter persegi, berarti kan tuing ke kanannya dikali, setiap lompat 1 kali 100, berarti lompat 2 kali kali 10.000 ya, bukan 200. Nah, 0,24 kali 10.000. Wait. Nih. 0,24 kali 10.000 sama dengan 2.400 meter persegi gitu. Ini hapus dulu. Terus dari 2.400 meter persegi ini, yang mau buat jagung itu adalah 600 meter persegi. Lalu yang buat cabai 800 meter persegi. Selebihnya ditanami singkong dan kedelai dengan luas yang sama. Nah, ini kita tambah dulu ya. Ini kan kalau ditambahin 1.400, sedangkan semuanya itu 2.400. Sisa 1.000. Jadi untuk singkong dan kedelai itu 1.000 meter persegi. Maka masing-masing singkong 500 meter persegi, kedelainya juga 500 meter persegi. Luas lahan pertanian Pak Ridwan itu 240 meter persegi. Salah ya, harusnya ini. Yang ada satunya salah. Terus luas lahan yang ditanami jagung ada 6 are. Tadi yang konversinya udah dihapus pula. Nih. Atau kalian lihat tadi deh sebelum Kak Nay hapus, sebelum Kak Nay nulis ini. Itu kan dari meter persegi, kalau mau ke are kan ke kiri 1 kali. Ingat are sama dengan dekameter persegi. Jadi dibagi 100. Maka udah bener ya ini 2. 600 bagi 100 kan sama dengan 6, yang ada 2-nya berarti D keliru. Lalu kita cek sama-sama ada 2, sama-sama ada 4. Terus 3 atau 5. 3 jumlah luas lahan yang ditanami cabai dan singkong adalah 1.100. Cabai 800, singkong 500. Kalau kita tambah hasilnya berapa tuh? 800 tambah 500. 1.300 bukan 1.100. Berarti ini salah. Yang 3 tuh salah. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 5 jelas betul. Betul dong, selisih lahan pertanian Pak Ridwan itu namanya jagung dan kedelai. Jagung dan kedelai selisihnya 100. Yes, betul. 12 sudah. Nomor 13. Pak Joko berangkat dari kota A ke kota B pada pukul 7 dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Pada waktu yang sama Pak Ahmad berangkat dari kota B ke kota A dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Berdasarkan ilustrasi tersebut, perhatikan pernyataan berikut ini. Ini berpapasan. Layung. Ini berpapasan ya tadi. Pak Joko berangkat pukul 7. Ini waktunya kalian tulis di sini ya. Kecepatan rata-ratanya Jack 40 km per jam. Terus Pak Ahmad berangkat dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam pada waktu yang sama, berarti sama-sama pukul 7. Oke,
Kalau berpapasan waktunya sama, itu sangat mudah. Kalian kalau dapat soal ini di soal ASPD itu harus berucap yes gitu yang keras. Oh, jangan ding. Yes dalam hati aja ya. Itu artinya kalian dimudahkan. Doa kedua orang tua dan keluarga besar kalian dan guru-guru kalian diijabah. Karena ini yang gampang. Caranya kan tinggal jarak dibagi jumlah kecepatan. Jaraknya 27, jumlah kecepatannya berapa tuh? 40 tambah 50. 27 per 90. Kalian sederhanain. Ini Kak Nay bagi 9. 27 bagi 9 3, 90 bagi 9 10. Nah, 3 per 10 jam ini kalian jadiin menit. Jadiin menit kan dikali 60 dari jam ke menit loh. Terus ini dicoret, seret-seret, ini 1 ini 6. Jadi 18 menit kemudian mereka berdua akan berpapasan. Berangkat pada pukul 7.00 ditambah 18, 07, 18. Jadi jawabannya yang belum ketemu. Yang satu tuh jelas keliru, nomor astaga. Satu tuh jelas keliru, kita coret. Nah, terus kita nggak perlu ngitung yang 5 karena 5 udah benar. Kita ngitungnya yang 3 atau 4. Kalau 5 jelas benar, mereka berpapasan pada jarak 15 km dari kota B. Berarti yang benar 3 atau 4. Kan jaraknya itu 27 km. Kalau yang nomor 5 jelas benar, berarti 27 kurangi 15 sama dengan 12. Dari kota B itu 15 km, dari kota A 12 km. Jadi nomor 3 yang betul. Jawabannya adalah yang C. Tuh, 4-nya keliru. Toh kalau misalnya di soal nggak ada cluenya, cara menghitungnya juga mudah banget. Kalau kalian mau ngitung yang dari kota A, jarak dari kota A, itu pakai kecepatannya yang dari kota A, yaitu Pak Joko, 40 ya, 40 kali waktunya 3/10. Dapat dari mana? Ini tadi loh, yang masih dalam bentuk jam. Di sini coret, ini 1, ini 4, kan 12. 4 kali 3, 12 km. Kalau jarak dari kota B, pakai kecepatannya Pak Ahmad, 50 kali 3/10, 12 km. Ini kalau ditambahin 27 km. Yeay, selesai. Nomor 14. Selisih panjang sisi sejajar adalah 8 cm keliling bangun tersebut. Wah, kita cuma disuruh ngitung kelilingnya. Luar biasa mudah. Kalau di sini 6, di sini juga 6. Selisih panjang sisi sejajar tuh ini dan ini. Selisihnya 8 cm. Berarti kalau di sini 6, di sini berapa? Ya tinggal 6 tambah 8, 14. Nah, terus kalau ngitung keliling itu tinggal tambah aja. Jadi ini tambah ini tambah ini tambah ini. Ayo, siapa yang belum bisa tambah-tambahan? Balik lagi ketika 6 tambah 6 tambah 10 tambah 14, 12, 22, 22 tambah 14, 36. Jawabannya adalah yang B. Dah. 15. Pak Burhan mempunyai pekarangan berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 28 meter dan lebar 20 meter. Pekarangan tersebut ditanami bibit jati dengan jarak tanam 4 meter. Jarak tanam bibit paling tepi dengan batas tepi pekarangan itu 2 meter. Oke, kita buat ilustrasinya. Ini pekarangannya Pak Burhan. Ini kucing apa tuh? Kamu tuh apa? Lah elah. Nah, gini ya bentuknya. Ini 28 meter. Ini 20 meter. Terus jarak tanam 4 meter, jarak tanam bibit paling tepi dengan batas tepi pekarangan. Berarti yang mau ditanam tuh bagian dalamnya. Gini. Hai. Bagian tepinya itu 2 meter. Yang di sini 2 meter. Sini 2 meter. Sini 2 meter. Sini 2 meter. Oke, berarti yang bagian pekarangan yang
dipakai untuk menanam bibit jati itu 28 dikurangi 28 kan segini ya. 28 dikurangi 2 kurangi 2. 28 kurangi 4 sama dengan 24 meter. Ini panjangnya, terus lebarnya 20 dikurangi 2 kurangi 2. Karena 20-nya segini, ini kurangi 2 kurangi 2, 20 kurangi 4 16 meter. Oke. Luas lahan yang ditanami jati itu adalah yang ini yang kalian hitung, 24 kali 16. 24 dikali 16 itu udah benar 384. Ini benar. Ini enggak, sama-sama ada duanya. Yang kita cek 4 sama 5. Banyak bibit pohon jati yang ditanam Pak Burhan segitu atau segitu, 35 atau 20 pohon. Nah, biasanya yang di sini sepemahaman siswa atau kalian, wahai para siswa, itu adalah cari luasnya, yaitu 348 tadi dibagi jarak tanamnya 4. Berapa tuh? Kita bagi ya. 348 bagi 4 87. 87 Kak hasilnya, tapi kok nggak ada? Ya memang bukan itu jawabannya. Caranya menghitung itu ada lagi nih, yang mau ditanamin itu bagian dalam juga. Jadi sini bentar, sini, tapi bagian dalam juga gini loh. Tuh. Nah, pokoknya gitu. Dengan jarak antar tanamnya 4 meter. Kalau kalian pernah ke kebun pasti paham lah maksudnya. Yang belum pernah ke kebun, ya udah dikira-kira aja. Kalau udah caranya, kalau kalian udah paham sama konsepnya, sama maksud soalnya, sekarang kita hitung. Tadi bagian panjangnya itu kan 24 meter. Jarak tanamnya itu 4 meter. Jadi cara ngitungnya adalah 24 meter kita bagi 4, hasilnya adalah 6. Jadi di bagian sini itu akan ada 6 pohon. Tapi jangan lupa ditambah 1. Kenapa? Karena itu terbuka. Ini kan lurus nih, terbuka kan. Kalau tertutup itu ya kayak gini nih, tertutup. Nah kalau terbuka ini lurus, nggak ada N-nya. Ini harus kita tambah 1 karena nanamnya dari ujung ke ujung. Ini sama dengan 7 pohon. Lalu bagian lebarnya kan 16. Kita bagi 4, caranya sama plek ketimplek. Ini 4. Jangan lupa tambah 1 sama dengan 5. Artinya di sini ada 7 pohon, di sini ada 5 pohon, di tengah-tengahnya sini juga ada 5. Di sini ada 7. Nah, gitu. Jadi cara mencari banyaknya pohon itu tinggal dikaliin. 7 kali 5 sama dengan 35. Yang ada 4-nya. Jawabannya adalah yang A. Gitu deh, nomor 15. Encing minggir dulu, Encing. Oke, sudah yang A. Sekarang kita ke nomor 16. Bu Ratna mempunyai halaman seperti pada gambar. Lebar halaman 2/3 dari panjang. Halaman tersebut dibuat taman dan selebihnya ditanami rumput. Luas halaman yang ditanami rumput ada berapa? Wait. Ya Allah. Minggir kamu. Kita mau cari lebarnya dulu ya. Panjangnya kan 21 meter. Berarti lebarnya kan 2/3 dari panjangnya. Berarti 2/3 kali 21. 3 sama 21 nya coret sama bagi 3. Ini 1, ini 7. Ini 7 kali 2, 14 meter. Oke. Artinya segini tuh 14 meter. Artinya lagi ini 7. Ini 7. Ingat 7 tambah 7, 14. 7 ini adalah jari-jarinya si lingkaran. Lihat nih, ini kalau lingkaran utuh segini. Jadi kalau ini ya jari-jari. Kalau diameter mah ini sampai sini. Terus yang ditanami rumput berarti ini ya rumput. Kita cari dulu luas persegi panjang. Luas persegi panjang. Panjang kali lebar, panjangnya 21, lebarnya 14. Kita kalikan, hasilnya adalah 290
4 meter persegi, terus luas. Nah, ini kan tadi kalau Kak Nay gambar kan gini ya. Nah, ini kan 1/4 lingkaran, ini juga 1/4 lingkaran. 1/4 tambah 1/4 sama dengan setengah lingkaran. Jadi kalian langsung cari aja luas setengah lingkaran. Setengah kali pi kali r kali r. Tadi Kak Nay udah bilang loh, jadinya 7. Coret lagi, seret terus ini coret 1 ini 11 kali 7 77 meter persegi. Jadi kalau mau cari tahu berapa yang ditanami rumput ya 294 kurangi 77 sama dengan 217 meter persegi. Jawabannya adalah yang B. Lalu ke nomor 17, keliling bangun adalah berapa? Yuk kita hitung kelilingnya. Itu 1/4 bagian ya. Bentar, kok tiba-tiba ngitung aja nih. Ini kan 1/4. Kok bisa 1/4? Kayak tadi nih, kita lanjutin. Seret. Tuh kan 1/4 bagian. 1/4 keliling kan? Oke. Kali pi kali diameter. 1/4 kali pi-nya 22/7. Diameternya berapa? Segini tuh jari-jari. Jari-jarinya 42. R sama dengan 42 cm. Berarti diameternya 84 cm. Oke. Ini 1, sama-sama bagi 7. Yang ini 12. Lalu ini 1, ini 3. 22 kali 3 sama dengan 66. Yeay, jawabannya adalah yang A. Betul sekali. Ya enggak dong. Ini tadi udah benar, jawabannya 66. Cuma kalau ini adalah keliling lingkaran tidak utuh, 66-nya itu baru yang ini loh. Sedangkan keliling kan harus ditambah ini sama ini. Ini kan jari-jari, ini jari-jari. Jadi jangan lupa 66-nya ditambah 42, tambah 42 lagi. Atau langsung 66 tambah 84 gitu juga boleh. 150 cm. Udah selesai. 17. 18. Butini membuat kipas seperti gambar sebanyak 5 buah. Pada bagian tepi kipas yang melengkung dipasang renda. Oh, ini rendanya. Panjang renda paling sedikit yang dibutuhkan Butini adalah, jadi ini kita ngitung keliling setengah lingkaran, karena ini kan bentuknya setengah lingkaran. Setengah atau 1/2 kali pi kali diameter. 1/2 kali pi nya 22/7 kali diameternya berapa nih? Jadi jarinya 14, diameternya 28. Ini 1, ini 4. Ini 1, ini 11, 44 cm. Ini kalau bikin 1. Nih yang sering keliru tuh. Ini bikinnya 5 buah loh. Berarti kan kaliin 5. 44 kali 5 berapa? Ayo, banyak Kak. Iya, banyaknya berapa? 220 cm. Jawabannya adalah yang D. 19. Mudah. Sifat bangun trapesium siku-siku. Siku-siku tuh yang ini loh. Magic. Memiliki sepasang sisi sejajar. Yes, ini sama ini sejajar, satu pasang aja. Kenapa kok ini sama ini nggak sejajar ya? Kalian lihat aja nih, kalau dilurusin, ini dilurusin, tabrak dong, nggak bisa, nggak sejajar tuh. Ini benar. Seret. 2. Memiliki sebuah sudut siku-siku. Sebuah dari mana? Ada 2 buah nih. 1, 2. Siku-sikunya ada 2. Ini salah. Jadi yang ada 2-nya keliru. Jawabannya adalah yang B. Selesai. 20. Besar sudut B pada gambar tersebut adalah B mana ini? Ini adalah segitiga sama kaki. Kalau segitiga itu total jumlah sudut semuanya kan 180 derajat. Kalian kurangin aja nih sama 40 derajat. 40 derajat dari sini sama dengan kan 140 derajat. Nah, 140 derajat itu adalah sudut B ditambah sudut yang ini. Dan kedua sudut ini adalah sama besar. Jadi untuk tahu sudut B-nya tinggal 140 derajat dibagi 2 sama dengan 70 derajat. Super.
Oh my gosh. Sebentar, tarik nafas. Sebuah ruangan berukuran seperti pada gambar. Tinggi tembok ruangan tersebut adalah 3,5 meter. Sisi tembok bagian luar ruangan tersebut dicat warna kuning dan hijau seperti pada gambar. Luas permukaan tembok yang dicat warna kuning adalah berapa? Yang ditanyain warna kuning. Tingginya itu 3,5 meter. Dari tinggi sini sampai sini 3,5 meter. Yang hijau nih udah tahu 1,5, berarti yang kuning 2 meter. Nah, kita mau cari luasnya. Nah, tapi sisi tembok bagian luar. Jadi temboknya aja. Kalau temboknya aja itu artinya kita cari luas permukaan sisi tegak. Kita nggak perlu nyari luas alas dan luas atapnya. Jadi kita pakai rumus yang ini. 2 kali panjang kali tinggi, 2 kali lebar kali tinggi. Panjang kali lebarnya nggak usah, kan nggak dicat. 2 kali panjangnya 4 meter. Oh, panjangnya 6 meter. Gak apa-apa deh, kebalik juga gak masalah. Lebarnya 4, 2 tingginya 2 ya. 2 kali lebarnya 4, ini tingginya 2. Lalu kita kaliin tuh. 2 kali 6 kali 2 berapa? 24 meter persegi. Ini 16 meter persegi. Kita tambahin kan 40 meter persegi. Udah ketemu. Tapi bagian pintunya nggak dicat. Sedangkan pintunya itu 2 meter kali 1 meter. Luasnya berapa? Luas pintu itu 2 kali 1. Ya 2 meter persegi. Jadi kita kurangin sama yang nggak dicat. 2 meter persegi sama dengan 38 meter persegi. Jawabannya yang A. Dan ulang sendiri ya kalau masih bingung. 22. Panjang diameter bangun pada gambar adalah 21 cm. Tabung tersebut berisi air 1/4 bagian. Air yang dibutuhkan untuk memenuhi wadah tersebut adalah. Nah, kalau soal kayak gini, untuk memenuhi wadah gini, kalau yang terisi itu 1/4 bagian atau 1 bagian dari 4 bagian, berarti yang kosong itu berapa? Berapa bagian? 3/4 bagian. Lo kok bisa ini kelas 3 nih, kan ada 4 bagian, 1 bagiannya keisi nih, berarti yang gak diisi kan 1, atau yang masih kosong 1, 2, 3 bagian dari 2 gapat dari 4 bagian gitu kan. Kita langsung nyari aja volume dari 3/4 bagian. 3/4 kali, rumusnya adalah Pi kali R kali R kali T. 3/4 kali 22/7, diameternya itu 21 cm. Oke, berarti jari-jarinya kalian boleh pakai 10,5, boleh pakai juga 21/2. Kaknya mau pakai 21/2 karena kaknya agak pusing kalau lihat desimal koma-koma. Jadi cari cara biar menghindari desimal. Tingginya itu 40. Nah, ini marki cat 4 sama 40. Sama-sama bagi 4, ini 1, ini 10. Mana lagi yang bisa dicoret? Ini 2, 7-nya dulu dah. Ini sama-sama bagi 7, ini 1, ini 3. Terus 2, ini 11, ini 1. Oke. Gini. Stop dulu nggak apa-apa. Kalau kalian mau nyoret 2 ini sama 10 ini boleh sama-sama bagi 2 ya. Ini 1, ini 5. Jadi kalian tinggal ngaliin 3 kali 11 kali 3 kali 21 kali 5. Gini deh. Terus hitung aja berapa. Lihat satuannya. 3 kali 1 kali 3 kali 1 kali 5. 3 kali 1 3 kali 3 9. 9 kali 1 9 kali 5 45. Berarti belakangnya pasti 5. Antara A sama B. 3.000 atau 10.000. Nah, ini pakai PDKT aja. Ini kita anggap 10. 10 kali 3 kan 30. 30 kali 3 90. 90 dikali 20. 9 kali berapa tadi? 90 kali 20. Kan
1800 kali 5, 1800-nya buletin jadi 2000 kali 5 10.000. Iya, jadi nggak mungkin 3.000. Ya udah, jawabannya adalah yang B. Kalau kalian mau jadi anak yang sangat rajin gitu, emang kalian kan udah rajin ya, dengan kalian belajar aja ini udah rajin. Kalau kalian mau ngitung biasa boleh, silahkan dihitung, nanti hasilnya juga sama kok, 10.395 cm kubik. Yang B ya jawabannya. Dan nomor 23, sisi nomor 4 merupakan alas kubus. 4 tuh alas kubus, maka sisi nomor 1 merupakan tutup. Bentar, bayangin dulu, ini alas, ini ya, satu benar. Oke, nyoret satu nih. Sisi nomor 3 merupakan sisi tegak kubus. Tadi yang alasnya nomor berapa? 4, iya, 3-nya sisi tegak. 2-nya benar. Ini salah. Terus cek 3 atau 4. Sisi 1 berhadapan dengan sisi nomor 5. Dari mana? Enggak ya. 2 berhadapan dengan 6. Yap, bener. 1, 2, 4. Jawabannya adalah yang B. Nomor 24. Gambar sebenarnya yang menghasilkan bayangan tersebut adalah mari kita lihat. Ini jawabannya B. Yang masih belum bisa membayangin, kalian anggap aja kalian sedang bercermin. Waduh. Ini kan begini. Nah, tuh bener karena apa? Ini titiknya di sini, nih titiknya di sini, ada depan kan. Terus selebihnya juga udah bener, B jawabannya. Kan itu bingung jelasinnya kalau pencerminan, soalnya kan bayangan kita beda-beda ya. Kalian misalnya ambil sudut pandang dari atas nih misalnya, karena ambilnya dari tengah udah beda tuh. Ini banyak latihan aja kalau pencerminan. 25 mah gampang. Ini jawabannya adalah yang C. Nanti kalian cek sendiri ya. Nanti kalau Kak D jawab salah, tolong diingatkan. C kayaknya. Kak D ingat jawabannya. C, tapi kayaknya iya bener. Cek sendiri ya, gampang. Nomor 26. Berdasarkan diagram tersebut, perhatikan pernyataan berikut ini. Pernyataan yang benar berdasarkan diagram adalah yang mana? Kita cek dulu nomor 1. Banyak siswa yang mengikuti ekskul drum band, ada 30 anak. Drum band, 30 anak. Ini harusnya 45. Salah nomor 1 mah. Coret. Ini sama-sama ada 2, sama-sama ada 3. Cek 4 atau 5. 4. Selisih siswa yang mengikuti ekskul drum band 45 dan pencak silat. Pencak silatnya berapa tuh? Aduh. Pencak silatnya ini 35, 35, ini 36, 37, 38, 39, 40. Iya. Ini yang 36. Selisihnya berapa? 45. Drum band kurangi pencak silatnya 36. 4 tambah 5, 9. Iya benar. 4-nya benar, berarti jawabannya adalah yang C. Selesai. Nomor 27. Data cita-cita siswa kelas 6 SD Merdeka. Banyak siswa yang bercita-cita menjadi guru, 10 lebihnya dokter. Nah ini sama kayak perbandingan tadi. Lebihnya, kurangnya itu semua selisih. Yang cita-citanya jadi polisi berapa? Oke. Ini dokter kan 25% karena siku-siku. Ya kan? Ini tuh separuhnya. Jadi 10, 25, 40. Kok 40, 35, berarti ini 15%. Ini 30%. Segini kan 50. Jadi ini kalau dijumlahin harus 50. Segini juga 50, ini kalau dijumlahin harus 50. Yang diketahui adalah selisihnya guru dan dokter. Gurunya 30%, dokternya 25%. Selisihnya kan kita kurangin 5%. 5% itu mewakili 10 orang atau 10 siswa. Berarti 1%-nya mewakili 2 siswa. Banyak siswa yang bercita-cita menjadi polisi. Polisi kan 15%. Berarti berapa siswa? Kalau 1% itu 2 siswa, kalau 15% sama dengan berapa? 30 siswa. Atau kalau kalian mau ngitung dari ini ya usah ya, misalnya ini juga boleh. Tadi kan ini belum ada ya.
5 biar jadi 10 itu kan kali 2, berarti 15 juga dikali 2, 30. C 28. Alamak. Pernyataan yang tepat sesuai dengan tabel adalah, tenang, bukan hanya kalian yang malas kalau ketemu soal kayak gini nih, Kak Ne juga malas ngitungnya. Oke, kalian hitung sendiri ya. Ini dijumlahin karena mudah banget. Ini dijumlahin. Terus kunjungan terbanyak terjadi pada hari apa? Kalian tentuin sendiri. Apakah benar pada hari Kamis? Kan ini pernyataan yang sesuai. Jadi kalian cek sendiri manakah yang sesuai. Selisih pengunjung pada hari Senin dan Kamis, berarti nanti kalian ngitung nih, Seninnya berapa, Selasa berapa, Rabu berapa, Kamis berapa, Jumat berapa, kalian tulis di sini. Udah, kalian pause dulu. Habis itu nanti Kak Ane spill jawabannya. Pause untuk ngitung loh ya, bukan pause untuk apa. Udah nih, ini hasil jumlahnya. Jadi kunjungan terbanyak ada di hari Kamis itu keliru ya, harusnya pada hari Senin, bukan ini. Selisih pengunjung, Kak Necak yang C dulu. Selisih pengunjung pada hari Senin dan Kamis ada 9 orang. Senin selisihnya Senin 40, Kamis 31. Kurangi 40 kurangi 31. Iya, 9 orang. Udah benar, jawabannya adalah yang C. Dah. Terus kita ke nomor 29. Berat badan Edo 53, Ahmad 57, dan Rumi 56. Belum selesai. Umar 54 dan berat badan Rosi sama dengan berat badan Rumi. Rata-rata berat mereka setelah ditambah Melati 54. Berat badan Melati adalah Edo itu 53 kg, Ahmad 57 kg, Rumi 56 kg, Umar 54 kg, Roshi itu sama dengan Rumi. Rumi tadi berapa? Nah, 56. Setelah ditambah Melati. Nah, Melati itu kita belum tahu beratnya berapa, tapi rata-rata berat badan mereka berenam adalah 54. Kita mau cari berat badan Melati itu berapa. Caranya 54 tadi kan rata-rata berat badan 6 orang. Ini kalian kali 6 dulu. 54 kali 6 itu adalah 324. 324 tuh harusnya jumlah berat badan mereka berenam. Tapi karena Melati belum diketahui, kita jumlahin dulu nih. 53 tambah 57 tambah 56 tambah 54 tambah 56. Nanti kalau kalian jumlahin hasilnya itu 276. Nah, kurangin aja, selisihnya itu adalah beratnya Melati. Ini 8, ini 4. 48 kg, jawabannya adalah yang A. Next, nomor 30. Pak Burhan membeli bibit ikan dengan rincian bibit ikan mujair 24 ekor, ikan nila 18 ekor, ikan gurame itu 12 ekor, ikan lele 7 ekor. Lebih banyak dari ikan nila 7 ekor, lebih banyak dari ikan nila. Berarti lelenya 18 tambah 7, 25 ekor. Ikan bawalnya 4 ekor, lebih sedikit dari ikan mujair. Bawal 4 ekor lebih sedikit dari ikan mujair. 24 kurangi 4, 20 ekor. Banyak bibit ikan bawal 20 ekor. Ya, betul. Banyak bibit ikan lele 7 ekor. Terot yang harus ada satunya dan 2-nya keliru. Jawabannya adalah yang A. Selesai 30 soal. Udah semua ya, silakan diulang-ulang terus biar kalian gak lupa. Semangat belajarnya, tinggal kurang dari 20 hari lagi menuju ASPD. Semangat untuk kalian. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Kak Ne love you. Bye.